Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Raja Fir'aun bagian kedua. Sekitar 10 tahun lamanya Musa tinggal di Madian, menjadi menantu Nabi Syuaib, dan selama itu pula Musa menggembalakan ternak-ternak Nabi Syuaib sebagai mahar dari pernikahannya dengan putri beliau. Nabi Syuaib memberi Musa sebuah tongkat untuk melaksanakan tugas penggembalaannya. Sebagian riwayat menyebutkan, tongkat tersebut berasal dari kayu surga, dan milik para nabi secara turun-temurun, yakni sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Syuaib. Setelah selesai masa 10 tahun itu, Musa meminta izin kepada mertuanya untuk kembali ke Mesir, menemui dan berkumpul kembali dengan orang tua dan keluarganya yang lain. Nabi Syuaib mengizinkannya. Musa bersama keluarganya meninggalkan Madian menuju Mesir, tanah kelahiran dan tempat tinggal kaumnya Bani Israel. Al-Quran menyebutkan, bi'ahlihi, yang bisa diartikan hanya bersama istrinya, berdua saja sebagai musafir. Atau bisa juga bersama anggota keluarganya yang lain, yang salah satunya adalah Harun. Tetapi riwayat lain menyebutkan Harun adalah saudaranya yang masih tinggal di Mesir. Ketika melarikan diri dari Mesir, Musa memerlukan waktu 8 hari perjalanan terus-menerus sebelum sampai di Madian. Tentunya saat kembali itu akan memerlukan waktu lebih lama lagi, karena beliau bersama keluarga dan situasinya tidak sedang dikejar-kejar seperti sebelumnya. Suatu malam, rombongan tersebut berada di lereng Bukit Tur Sina. Musa melihat suatu nyala api dari kejauhan, dan ia berkata kepada keluarganya, sebagaimana disitir dalam Quran Surat Al-Kashash 29, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu atau membawa sesuluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan." Kemudian Musa berjalan mendaki Bukit Tur Sina, hingga tiba di tempat di mana tampak api menyala dari sebuah semak-semak. Tiba-tiba terdengar suatu suara dari balik semak terbakar tersebut, yang adalah firman Allah, wahyu pertama yang diterimanya, sebagaimana disitir dalam Quran Surat Taha ayat 11-16, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sepatu atau alas kakimu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Yakni, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya, hari kiamat itu, dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa." Musa dibesarkan oleh Fir'aun, dengan lingkungan yang jelas-jelas musyrik kepada Allah, sejak masih bayi hingga menjelang masa dewasanya, tetapi ia terjaga dari pengaruh semua itu. Bahkan dengan kondisi itu, bibit-bibit kenabian tumbuh subur dalam dirinya untuk melakukan perlawanan terhadap semua kemusyrikan tersebut. Apalagi setelah selama 10 tahun lamanya Musa menjadi santri, sekaligus menantu Nabi Syuaib, jiwa kenabian itu makin mengental pada dirinya. Karena itu, walau munculnya suara dari balik semak terbakar itu tampak mengejutkan, ia dengan segera dapat menguasai diri. Di dalam hati ia menyadari, bahwa inilah pengangkatan dirinya sebagai nabi sebagaimana nabi-nabi yang telah diutus sebelumnya, seperti yang pernah diceritakan oleh Nabi Syuaib, mertuanya. Musa segera melepas kedua terompahnya sesuai perintah Allah tersebut, dan tunduk tawadu. Allah berfirman lagi, "Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu?" Ia berkata, "Ini adalah tongkat saya pergunakan untuk bertelekan, berpegangan, jika sedang berjalan, untuk menggembalakan kambing dan berbagai keperluan lain." Allah berfirman lagi, "Lemparkanlah tongkatmu, ya Musa." Musa melemparkan tongkat itu, yang segera saja menjadi seekor ular besar yang bergerak sangat cepat dan gesit. Secara refleks, ia berlari menjauh dari ular tersebut, tetapi Allah berfirman, "Wahai Musa, janganlah takut. Datanglah kepadaku, dan peganglah ular itu, maka aku akan mengembalikannya seperti semula." Ia memasukkan tangannya ke mulut ular tersebut, yang segera saja kembali menjadi tongkat. Allah berfirman lagi, "Masukkanlah, kepitkanlah telapak tangan kananmu di antara ketiak kirimu, kemudian keluarkanlah lagi." Musa melaksanakan perintah tersebut, dan telapak tangan kanannya tampak putih cemerlang, bersinar menyilaukan pandangan mata.
Ketika ia mengempitnya kembali, tangannya kembali seperti sedia kala. Allah berfirman lagi, itulah sebagian dari tanda-tanda kekuasaanku yang aku tunjukkan kepadamu, sekaligus sebagai tanda kerasulanmu. Pergilah engkau, berdakwah, kepada Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, karena sungguh ia telah melampaui batas, sehingga berani mengaku sebagai Tuhan. Nabi Musa menerima tugas tersebut dengan senang hati. Tetapi kemudian ia menyadari berbagai kekurangan dan kelemahannya, karena itu ia berdoa, sebagaimana disitir dalam Quran Surat Taha ayat 25-35, Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau, dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha melihat keadaan kami. Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa tersebut, bahkan menjadikan saudaranya, Harun sebagai nabi seperti dirinya juga, tidak sekedar sebagai pembantu seperti yang diminta Nabi Musa. Doa Nabi Musa tersebut banyak sekali manfaatnya bagi kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya pada ayat 25-29 yang berbunyi, Rabbi sirahli syodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Doa ini bisa dibaca ketika akan berpidato, berdakwah, mengajar atau membawakan suatu acara, sebagai MC. Ketika akan menghadap seorang pimpinan dan pejabat, penguasa, atau siapapun yang kita cenderung takut kepadanya. Ketika menghadapi pemerintah atau penguasa yang lalim kejam. Ketika akan mengerjakan tes atau ujian, baik untuk sekolah atau pekerjaan. Dan beberapa keperluan lainnya. Untuk lebih memantapkan hati Nabi Musa, Allah menceritakan kembali kenikmatan yang telah diberikannya sejak ia dilahirkan. Ketika Allah menyelamatkan dirinya dari rencana jahat Fir'aun membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel, dengan jalan mengilhamkan, mewahyukan, kepada ibunya, untuk menghanyutkannya ke sungai Nil. Ketika ditemukan, dipelihara, dan dibesarkan oleh Fir'aun, tetapi tetap dalam kasih sayang ibu dan saudaranya, Maryam. Ketika ia membunuh seorang Kipti, dan hampir dibunuh, di Kishash, oleh pasukan Fir'aun, dan Allah menyelamatkannya. Dan akhirnya ia dipertemukan dengan Nabi Syuaib, diambil menantu, tinggal dan belajar bersama beliau selama 10 tahun. Nabi Musa menjadi semakin mantap dan yakin bahwa suara-suara itu adalah benar-benar firman Allah, dan pengangkatan dirinya sebagai nabi dan rasul adalah suatu kebenaran. Bagaimanapun Nabi Musa pernah tinggal di Mesir selama puluhan tahun, yang hal-hal gaib adalah sesuatu yang cukup biasa ditemui dan didengarnya. Tukang sihir, tukang tenung dan berbagai macam ahli, klinik, lainnya adalah tokoh-tokoh yang biasa ditemuinya selama ia dalam pemeliharaan bapak angkatnya, Fir'aun. Karena itu sedikit banyak ada juga kekhawatirannya kalau suara-suara itu, yakni firman Allah dari balik semak terbakar, tidak berbeda dengan praktek-praktek klinik yang diketahuinya. Tetapi dengan penjabaran Allah tentang jalan kehidupannya yang begitu lengkap, termasuk ketika ia berada di Madian, kekhawatirannya itu lenyap sama sekali. Di antara sekian banyak nabi-nabi, hanya beberapa saja yang mempunyai gelar khusus yang disandarkan pada nama Allah, yakni Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, Nabi Isa adalah Ruhullah, Nabi Muhammad adalah Habibullah, dan tentunya Nabi Musa adalah Kalamullah. Karena beliau diajak, berbicara, langsung oleh Allah untuk menegaskan kenabian dan tugas risalah yang diberikan kepada Nabi Musa, sekali lagi Allah berfirman kepadanya, seperti disitir dalam Quran Surat Taha 41-44, sesungguhnya, aku telah memilihmu untuk diriku, pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku. Dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Bagaimanapun juga Nabi Musa masih manusia biasa, yang sedikit banyak masih memiliki rasa takut. Apalagi menghadapi raja besar dan lalim, kejam, semacam Fir'aun dengan kekuatan bala tentaranya yang begitu banyak, ditambah lagi ia mempunyai kesalahan membunuh salah seorang Kipti. Ia mengungkapkan ketakutan dan kekhawatirannya itu, maka Allah berfirman, janganlah kalian berdua takut, menghadapi Fir'aun,
sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan melihat. Allah mengajarkan kepada Nabi Musa, bagaimana ia harus menghadapi Fir'aun, dan Allah juga menjanjikan akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya yang lain kepada Fir'aun, hingga nantinya berjumlah 9, Quran Surat Al-Isra ayat 101, termasuk tongkat dan telapak tangan kanannya yang bersinar. Musa turun dari Bukit Tursina dengan tekad dan semangat baru untuk mengemban risalah Allah. Ia memberitahukan secara lengkap kepada keluarganya tentang apa yang telah dialaminya, termasuk pengangkatan Harun sebagai nabi mendampingi dirinya. Setelah itu mereka meneruskan perjalanan ke Mesir. Tiba di Mesir, Nabi Musa dan Nabi Harun langsung menemui Fir'aun. Mereka memperkenalkan diri sebagai utusan Allah Tuhan semesta alam, dan menyeru atau mendakwahi Fir'aun untuk menghentikan tindak kemusyrikannya kepada Allah dan penyiksaan kepada kaum Bani Israel. Fir'aun menanggapinya dengan berkata, "Siapakah Tuhan kalian berdua itu?" Nabi Musa dan Nabi Harun menjelaskan risalah Islamiyah yang diembannya. Sempat terjadi perdebatan antara Musa dan Fir'aun, sebagaimana disitir dalam Quran Surat Taha 50-55. Setelah itu Fir'aun berkata, "Jika memang benar engkau membawa bukti yang memperkuat pengakuan kenabian, tunjukkanlah kepadaku." Musa menunjukkan tongkatnya yang bisa menjelma menjadi ular besar, dan juga tangan kanannya yang bisa bercahaya cemerlang. Fir'aun dan para penggawanya berkata, "Sungguh Musa ini seorang ahli sihir yang ulung, sangat pandai." Tentu saja mereka melakukan penilaian dan mengambil kesimpulan sebatas dengan apa yang mereka ketahui, dan mukjizat yang ditunjukkan Nabi Musa mereka anggap tidak banyak berbeda dengan kegaiban-kegaiban yang ditunjukkan oleh para ahli sihir yang tersebar luas di bumi Mesir. Mereka bermusyawarah sebentar, kemudian memutuskan untuk mengadakan perang tanding antara Musa dengan ahli-ahli sihir yang tersohor Mesir pada waktu yang ditentukan. Nabi Musa menerima tantangan tersebut, bahkan menentukan waktunya, yakni pada hari raya penduduk Mesir, dan sekaligus mengundang kehadiran mereka semua. Fir'aun menyetujui permintaan Nabi Musa itu. Tentu saja itu adalah strategi Nabi Musa untuk lebih mudah memperkenalkan dan menunjukkan dakwah Islamiyah kepada masyarakat Mesir, khususnya Bani Israel yang tinggal di sana. Dalam masa menunggu perang tanding itu, Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, sebagaimana disitir dalam Quran Surat Al-Qasas 38, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah, buatlah, hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Haman melaksanakan perintah Fir'aun tersebut, dan ketika bangunan tinggi telah selesai dan Fir'aun naik hingga puncaknya, ia memandang berkeliling untuk mencari dan menemukan Tuhan yang dimaksudkannya sebagai Tuhannya Musa, dan tentu saja ia tidak menemukan apa-apa. Hal itu makin membuatnya sombong dan berteguh bahwa ia adalah Tuhan yang sebenarnya bagi masyarakat Mesir. Ketika tiba pada waktunya hari raya tersebut, masyarakat Mesir berkumpul di suatu lapangan luas. Ratusan atau mungkin ribuan ahli sihir telah siap dengan peralatan sihir mereka, berhadapan langsung dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Fir'aun bersama para pembesarnya duduk di atas tribun yang telah dipersiapkan untuk mereka. Para ahli sihir itu berkata, "Hai Musa, kamukah yang akan melemparkan terlebih dahulu, atau kami yang akan melemparkan?" Nabi Musa mempersilahkan mereka melakukan terlebih dahulu, dan begitu mereka melepaskan tali-tali, tongkat-tongkat, dan semua peralatan sihir mereka, muncullah ribuan ular yang menjalar dan bergerak cepat menuju Nabi Musa dan Nabi Harun. Masyarakat Mesir sempat ketakutan melihat pemandangan tersebut, tetapi Nabi Musa berdiri dengan tenang, kemudian beliau melemparkan tongkat beliau, yang seketika menjadi ular yang jauh lebih besar. Seketika ular mukjizat tersebut mencaplok habis semua ular penjelmaan sihir yang berjumlah ribuan itu, hanya dalam waktu yang sangat singkat. Para ahli sihir itu, yang mereka sangat profesional dan pakar di bidangnya, segera saja mengetahui bahwa apa yang ditunjukkan Nabi Musa itu bukanlah sihir seperti yang mereka lakukan, tetapi benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah yang Maha Besar. Hampir semua dari mereka tunduk bersujud dan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun." Fir'aun sangat marah dengan perkembangan yang sungguh tidak diduganya itu.
Apalagi sebagian masyarakat Mesir, khususnya kaum Bani Israel yang tertindas, segera mengikuti jejak para ahli sihir tersebut mempercayai Nabi Musa, walau mungkin mereka tidak berani secara ekstrim bersujud atau menunjukkan keimanannya pada pemerintahan lalim Fir'aun. Sebelumnya Fir'aun telah menjanjikan akan memberi hadiah besar dan menjadikan para ahli sihir itu sebagai orang-orang terdekatnya jika berhasil mengalahkan Nabi Musa. Tetapi melihat perkembangan situasi yang seperti itu, ia berkata, "Apakah kamu beriman kepadanya, Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini, untuk mengeluarkan penduduknya dari sini. Sungguh aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik, kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya." Ketika keimanan telah merasuk begitu dalam, ancaman seberat apapun, bahkan kematian dengan cara yang paling keji, tidak akan mampu melunturkannya. Begitu pula yang terjadi pada para mantan ahli sihir yang telah menjadi muslim tersebut. Dengan tegas mereka berkata, "Sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami." Setelah itu mereka mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada-Mu." Walaupun telah mengancam seperti itu, ternyata Fir'aun tidak berani mewujudkan ancamannya begitu saja. Sedikit banyak mereka merasa ngeri dengan kemampuan sihir mereka, apalagi ditambah dengan sihir Nabi Musa. Kaum musyrik itu tidak sempat berpikir dan menganalisa, bahwa begitu mantan ahli-ahli sihir itu beriman kepada Allah, tentulah mereka akan segera meninggalkan praktek-praktek kesirikan yang pernah mereka lakukan. Begitulah memang cara Allah menyelamatkan hamba-hambanya, terkadang melalui jalan yang tidak terduga-duga. Fir'aun bermusyawarah lagi dengan pembesar-pembesarnya menyikapi situasi terbaru itu. Dan mereka memutuskan untuk mengulangi cara yang terdahulu, yakni membunuh anak lelaki kaum Bani Israel dan orang-orang yang beriman kepada Musa, dan hanya membiarkan hidup anak-anak perempuannya. Mendengar rencana tersebut, mereka mendatangi Nabi Musa dan beliau berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan dan perlindungan, sekaligus meminta Allah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah mengabulkan doa Nabi Musa tersebut. Sebelum Fir'aun sempat merealisasikan rencananya, Mesir dilanda kemarau panjang dan paceklik yang sangat menyengsarakan rakyat dan merepotkan pemerintahan Fir'aun. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebenaran kenabian Nabi Musa ketiga, yang ditunjukkan kepada Fir'aun. Belum lagi masalah itu dapat ditanggulangi, buah-buahan yang biasanya membanjiri bumi Mesir, baik dari produksi lokal, atau kiriman dari daerah-daerah lain di sekitar Mesir, tiba-tiba berkurang dan akhirnya menghilang. Inilah tanda yang keempat. Negeri Fir'aun yang terkenal makmur jadi terpuruk dan merana. Ketika mereka gagal melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah tersebut, Fir'aun mengirim utusan kepada Musa. Mereka meminta agar Nabi Musa berdoa kepada Allah agar paceklik yang sedang melanda segera berhenti. Dengan senang hati Nabi Musa memenuhi permintaan mereka, dan tidak lama kemudian hujan turun. Rakyat Mesir sangat gembira, dan hanya dalam beberapa bulan saja mereka memperoleh kemakmuran mereka kembali. Tetapi ketika Nabi Musa mendakwahi mereka kepada jalan kebenaran Islam, dan mengingatkan hukuman Allah yang menimpa mereka, yakni paceklik dan kekurangan buah-buahan, mereka mengingkari hal itu. Mereka berkata, "Ini adalah hasil usaha kami sendiri." Nabi Musa tidak pernah putus asa untuk berdakwah. Setidaknya sebagian besar kaum Bani Israel telah beriman kepada Allah dan Nabi Musa, begitu juga dengan mantan para tukang sihir tersebut. Hari demi hari pengikut beliau makin banyak, dan akhirnya mengerucut menjadi poros kekuatan selain pasukan Fir'aun, walaupun tanpa senjata. Dan Nabi Musa belum akan berhenti berdakwah sebelum Allah memerintahkan berhenti. Ketika Fir'aun dan pengikutnya makin bosan dengan Nabi Musa dan apa yang beliau sampaikan, mereka berkata, "Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu." Mendengar jawaban tersebut, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar sekali lagi menurunkan hukuman sekaligus tanda-tanda kekuasaannya kepada masyarakat yang ingkar tersebut. Tidak terlalu lama kemudian muncullah angin topan dan air bah yang memporak-porandakan dan menggenangi tempat tinggal mereka selama 7 hari penuh.
Inilah tanda yang kelima. Setelah angin topan dan air bah menghilang, Allah mengirimkan pasukan belalang yang jumlahnya jutaan ekor. Mereka membabat habis areal persawahan dan kebun buah-buahan mereka, sehingga mereka kehabisan persediaan makanan. Keadaannya jauh lebih parah dibanding ketika mereka dilanda musim paceklik. Tidak cukup itu, belalang-belalang itu juga memasuki rumah-rumah dan istana Fir'aun sehingga mereka dalam keadaan yang benar-benar tersiksa. Inilah tanda yang keenam. Setelah beberapa hari berlalu, dan belalang-belalang itu telah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan perintah Allah, tiba-tiba saja mereka pergi menghilang entah kemana. Fir'aun dan masyarakat Mesir yang mendukungnya agak bernafas lega. Tetapi belum beberapa hari berlalu, Allah mengirim pasukan yang lain untuk menghukum kaum yang ingkar dan lalim tersebut. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba Mesir diserang oleh jutaan kutu, ulat dan sejenis serangga kecil lainnya, yang memenuhi pelosok dan rumah-rumah tinggal mereka. Mereka jauh lebih menderita dari sebelumnya, karena binatang-binatang ini tampak lebih menjijikkan. Inilah tanda yang ketujuh. Ketika kutu-kutu itu menghilang, mereka belum sempat bernafas lega ketika Allah mengirimkan pasukannya yang lain. Jutaan ekor katak tiba-tiba saja menyerbu bumi Mesir. Mereka memenuhi rumah-rumah dan merusak makanan-makanan kaum yang dolim tersebut. Inilah tanda yang kedelapan. Tidak cukup sampai di situ, Allah mengubah air-air mereka menjadi darah.